Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'da. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tiada bosan-bosannya marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni salat subuh secara berjamaah, dan juga hadirnya kita di salah satu majlis dari majlis-majlis ilmu. Ada kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang salat subuh secara berjamaah, di mana beliau bersabda, "Man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, maka dia berada di dalam jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjamin untuk mereka orang-orang yang salat subuh secara berjamaah dengan penjagaannya, dengan ampunannya, dengan syurganya. Demikian pula di hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla laila kullah." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, maka seakan-akan dia itu telah melaksanakan salat semalam suntuk. Luar biasa. Meskipun hanyalah 2 rakaat saja, tapi akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang yang salat semalam suntuk. Adapun amalan yang kedua yang walhamdulillah bisa kita laksanakan pada kesempatan yang mulia ini adalah kewajiban talabul ilm, kewajiban untuk belajar ilmu agama. Dengan hadirnya kita di majelis ilmu dalam rangka untuk belajar ilmu agama, maka sungguh ada pahala yang sangat besar yang Rasul janjikan. Karena ini adalah amalan yang wajib, sehingga amalan wajib ini nggak bisa dikalahkan dengan amalan sunnah sebesar apapun, sebanyak apapun. Rasul menyatakan, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim." Belajar ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim. Karena ini wajib, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, "Ya Aba Dzarrin, la an taghduwa fata'lama ayatan min kitabillahi khairun laka min an tusalliya mi'ata rak'atin." Wahai Abu Dzar, sungguh jika engkau pergi dalam rangka untuk belajar, meskipun hanyalah 1 ayat dari kitabullah, khairun laka min an tusalliya mi'ata rak'atin, lebih baik bagimu daripada engkau salat sunnah sebanyak 100 rakaat. Wala an taghduwa fata'lama baban minal ilmi 'umila bihi aw lam yu'mal, khairun laka min an tusalliya alfa rak'atin. Sungguh jika engkau pergi dalam rangka untuk belajar, meskipun hanyalah 1 bab ilmu saja dari ilmu-ilmu agama,
baik itu ilmu yang bisa langsung kamu amalkan maupun ilmu yang belum bisa langsung kamu amalkan. Rasul katakan, khairun laka min an tusalliya al-farqatin. Lebih baik bagimu daripada engkau salat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Luar biasa ini keutamaan dari hadirnya seorang di majelis ilmu. Meskipun hanyalah untuk belajar satu ayat dari kitabullah, meskipun hanyalah untuk belajar satu pembahasan ilmu saja, lebih baik daripada salat sunnah sebanyak apapun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmukumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita dari membaca kitab Ad-Da'u wad-Dawa karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kemarin terakhir kita telah menyampaikan hadis terkait dengan berobat dengan Al-Qur'an. Ya, di antara salah satu hal yang akan bisa menjadikan obat bagi penyakit-penyakit yang ada itu adalah Al-Qur'an. Dengan membaca Al-Qur'an, dengan dibacakan Al-Qur'an. Karena Quran itu memang syifa. Al-Quran itu adalah merupakan obat yang akan menyembuhkan dari berbagai macam penyakit. Tentunya bagi mereka orang-orang yang beriman dengannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara." Dan kami telah menurunkan Al-Quran sesuatu yang akan bisa menjadi obat, yang akan menyembuhkan berbagai macam penyakit, obat yang akan menjadi penawar berbagai macam penyakit. Demikian pula Al-Quran juga dikatakan sebagai rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Ya. Tapi untuk mereka orang yang zalim, Allah menyatakan wala yazidul zalimina illa khasara. Dan Quran tidaklah akan menambahkan kepadapun bagi orang-orang yang zalim kecuali hanyalah kerugian saja. Ini Quran surat Al-Isra ayat yang ke-82. Ini dalil yang sangat tegas yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah obat bagi segala macam penyakit. Salah satu surat ataukah ayat ataukah surat yang bisa dijadikan sebagai obat adalah suratul Fatihah. Kemarin kita telah menyampaikan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim di dalam sahih keduanya, di mana Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau menceritakan tentang beberapa orang sahabat yang melakukan perjalanan, kemudian mereka singgah di suatu perkampungan dari perkampungan orang Arab. Karena di zaman itu masih belum ada penginapan, belum ada warung-warung makan. Mereka pun datang ke kampung tersebut minta izin kepada penduduknya. Kemudian mereka merasa lapar sehingga mereka pun terpaksa harus meminta kepada mereka bantuan berupa makan malam, suguhan makan malam. Tapi ternyata penduduk kampung tersebut menolak untuk memberikan suguhan makan malam untuk para sahabat yang singgah di kampungnya itu. Ya. Kemudian ketika itu ternyata bertepatan dengan datangnya para sahabat ke kampungnya mereka, dan mereka tidak mau memuliakan tamu-tamu dari kalangan para sahabat tadi, maka kepala kampungnya mereka itu disengat ataukah digigit oleh binatang berbisa. Kita tahu sendiri ya bagaimana ketika seorang itu disengat ataukah digigit oleh binatang berbisa, tentunya akan merasakan sakitnya. Sehingga ini pula terjadi pada kepala kampung tersebut. Kemudian penduduk kampung tersebut sudah berusaha untuk melakukan berbagai macam upaya untuk mengobati kepala kampungnya mereka yang sedang kesakitan itu. Tapi tidak berpengaruh sedikit pun. Tidak bisa sedikit pun berpengaruh untuk menyembuhkan sengatan ataukah gigitan binatang berbisa tersebut. Kemudian mereka pun ada usulan bagaimana kalau kita tanya kepada sekelompok kafilah yang singgah di kampung kita itu. Barangkali mereka punya obat ataukah mungkin mereka punya cara untuk bisa mengobati kepala kampung kami ini. Akhirnya mereka pun datang kepada para sahabat yang singgah di kampungnya itu.
Kemudian mereka bertanya kepada para sahabat, menceritakan dulu kejadiannya bahwasanya kepala kampung kami sedang disengat atau digigit oleh binatang berbisa. Apakah kalian punya obat ataukah punya cara untuk bisa mengobatinya? Maka salah seorang di antara mereka ada yang menyatakan, "Na'am, wallahi inni la arqi." Iya, sungguh demi Allah aku bisa meruqyah. Ruqyah dengan huruf qaf ya. Aku bisa mengobati dengan cara ruqyah. Ruqyah itu adalah pengobatan dengan dibacakan ayat-ayat tertentu. Ya. Ruqyah ini ada yang syar'iyah, ada yang syirkiyah. Ada yang sesuai dengan syariat. Contohnya tadi dibacakan suratul Fatihah. Ada pula yang syirkiyah, yang terkandung padanya unsur kesyirikan. Dibacakan mantra-mantra tertentu, jampi-jampi tertentu yang tidak diketahui dari mana asalnya, tidak pula diketahui maknanya. Maka ini jelas ini akan menjerumuskan kepada kesyirikan. Enggak boleh seperti itu. Ya, tapi kalau dibacakan Al-Qur'an boleh. Ya. Wallahi innil arqi. Sungguh demi Allah aku bisa meruqyah. Aku tahu cara mengobati penyakit yang menimpa kepala kampungmu, jadi dengan cara diruqyah. Cuman tadi kami adalah orang yang sedang membutuhkan bantuan. Kami hanya meminta bantuan dari kalian untuk menghidangkan suguhan untuk kami karena kami sedang kelaparan. Tapi kalian menolaknya. Kemudian akhirnya terjadilah perundingan antara para sahabat dengan penduduk kampung tersebut. Yang intinya nanti kalau kalian bisa menyembuhkan kepala kampung kami akan berikan kepada kalian imbalan. Kemudian sepakat. Maka sahabat tersebut pun datang kepada kepala kampungnya tersebut. Kemudian setelah itu sampai di sana, sahabat tersebut membacakan suratul Fatihah, kemudian meludahi tempat yang menjadi bekas sengatan ataukah gigitan binatang berbisa. Dan seketika itu pula penyakitnya sembuh, seakan-akan tidak pernah terkena penyakit sebelumnya. Ya, kemudian setelah itu pun mereka pun memberikan upah yang telah disepakati tadi. Dan di antara sahabat itu pun meminta bagian. Tapi sahabat yang meruqyah tadi itu tidak mau memberikan bagian karena belum tahu ini hukumnya boleh ataukah tidak sebenarnya. Ini murni ijtihad para sahabat. Yani mengambil upah dari jasa ruqyah. Ya, dari jasa ruqyah, mengobati dengan cara ruqyah. Sahabat belum tahu hukumnya apa, tapi mereka mengambil upah karena mereka butuh. Sehingga ketika yang lainnya meminta, sahabat ini nggak mau memberikan. Nanti sampai kita datang kepada Nabi dan kita sampaikan apakah ini boleh ataukah tidak. Maka setelah datang kepada Nabi SAW, kemudian Rasul menyatakan, wa ma yudrika annaha ruqyah. Tahukah kalian ataukah dari mana kalian tahu kalau Al-Fatihah itu bisa dijadikan sebagai ruqyah? Dan Rasul menyatakan, qad asabtum. Sungguh kalian telah benar, perbuatan kalian telah benar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah, dari kisah yang kita sampaikan ini ada beberapa fawaid yang bisa kita petik. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Di antaranya yang pertama adalah terkait dengan Al-Qur'an, ya, terkait dengan Al-Qur'an adalah salah satu cara untuk bisa mengobati penyakit. Al-Quran adalah merupakan salah satu cara untuk bisa mengobati penyakit. Ataukah salah satu metode pengobatan adalah dengan dibacakan Al-Quran. Ini yang menjadi inti pembahasan kita terkait dengan ad-da' wa dawa, jadi penyakit dan juga obatnya. Ya, bahwasanya Al-Quran adalah merupakan salah satu metode di dalam pengobatan. Dan di sini juga ada faedah lain yang bisa kita petik. Kalau tadi intinya adalah Al-Quran adalah menjadi obat dari berbagai macam penyakit. Ya. Ini terbukti bahwasanya ketika ada orang yang tersengat binatang berbisa di zaman dahulu, kemudian sahabat meruqyahnya dengan dibacakan suratul Fatihah, sembuh seketika itu pula. Kemudian yang lainnya dari pelajaran yang saya petik dari kisah tersebut adalah adab bagi musafir. Ketika hendak singgah di suatu perkampungan, hendaklah mereka minta izin kepada penduduk kampung tersebut. Ya, ini adab ya.
Kemudian selanjutnya juga di sini ada pelajaran terkait dengan adab yang seharusnya dilakukan oleh tuan rumah. Ketika ada tamu yang datang, maka hendaklah mereka itu memuliakannya. Agama kita, agama Islam itu menganjurkan kepada kita kaum muslimin untuk memuliakan tamu. Ini termasuk di antara bukti imannya seseorang kepada Allah dan yaumul akhir adalah ikramud dhuyuf. Rasul bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir, falyukrim dhaifahu. Hendaklah dia memuliakan tamunya. Perhatikan di sini, seorang yang mengaku beriman tentunya bukan cuma sekedar pengakuan saja, tapi buktikan pengakuannya dengan perbuatan. Rasul menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan yaumul akhir, buktikan imannya itu. Dengan cara bagaimana? Salah satunya Rasul menyatakan, "Falyukrim dhaifahu." Hendaklah dia memuliakan tamunya. Perhatikan teladan dari Nabiullah Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam, bagaimana beliau berantusias untuk memuliakan tamunya dengan makanan yang paling istimewa yang dimiliki oleh beliau. Disebutkan di dalam Al-Quran di surat Adz-Dzariyat terkait dengan kisah tamunya Ibrahim, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah telah datang kepadamu kisah tentang tamunya Ibrahim yang dimuliakan? Idh dakhalu alaihi, ingatlah ketika mereka masuk menemui Ibrahim, faqalu salama, mereka mengucapkan salam. Qala salam, Ibrahim pun juga menjawab salamnya tamu tersebut. Kaum mungkarun, meskipun mereka adalah kaum yang mungkarun, kaum yang tidak dikenal. Ya. Tapi meskipun Ibrahim tidak mengenal dengan tamu-tamunya ini yang menjadi pembahasan kita, ya. Allah menyatakan tentang bagaimana antusiasnya Ibrahim untuk memuliakan tamunya meskipun mereka itu orang-orang yang tidak dikenal. Dikatakan di sini, faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Ibrahim pergi dengan bersegera, dengan sembunyi-sembunyi. Ar-rawghan, yakni pergi dengan bersegera, dengan sembunyi-sembunyi, enggak usah sampaikan ke tamunya. Tiba-tiba faja'a bi'ajlin samin, dia datang dengan membawa yakni daging sapi yang gemuk, sapi panggang, langsung disuguhkan. Padahal ini tamunya tamu yang tidak dikenal, bukan tamu yang itu merupakan teman kita, keluarga kita, kerabat kita, bukan. Kaum mungkarun, kaum yang mungkar yang tidak dikenal. Tapi meskipun demikian, beliau tetap berusaha memuliakan tamunya dengan cara pergi bersegera. Ini juga diantara adab bagi tuan rumah, ya, ketika kedatangan tamu segera untuk menyuguhkan sesuatu yang bisa disuguhkan, ya, entah itu minuman, entah itu makanan, atau apapun yang kita miliki. Termasuk diantara bentuk memuliakan mereka adalah dengan memberikan suguhan, ya. Dipersilakan masuk, setelah itu kemudian beliau pergi dengan diam-diam, segera langsung beliau punya daging sapi panggang, langsung disuguhkan, ya. Meskipun ternyata tamunya itu enggak makan, faqarrabahu ilaihim, ya. Yani Ibrahim pun qarrabahu ilaihim, mendekatkan, bukan cuma disuguhkan tanpa dipersilahkan, tapi didekatkan. Monggo silahkan, ya, dipersilahkan, ya. Tapi ternyata mereka tidak makan.
Para malaikat ini ternyata tamunya, mereka nggak makan. Sampai akhirnya Ibrahim pun merasa takut. Fa'aujasa minhum khifah. Ibrahim merasa takut dengan tamunya. Jangan-jangan ini orang yang mau berbuat jahat. Dikasih suguhan kok nggak mau. Dikasih suguhan kok nggak mau. Yani menikmatinya. Namanya malaikat kan nggak butuh makan ya. Makanannya mereka itu zikir, tasbih. Ya, tidak butuh makan. Ibrahim pun merasa takut dari mereka. Jangan-jangan ini ada niatan-niatan tertentu. Kemudian mereka pun mengatakan la takhaf, kamu enggak usah takut. Ya. Wa basyaruhu bi ghulamin alim, ternyata mereka itu adalah para malaikat yang akan menyampaikan kabar gembira kepada Ibrahim, yakni akan terlahir seorang anak yang alim, seorang anak yang sangat berilmu, yakni Ismail, ya Ibrahim, yakni alaihi wassalatu wassalam. Ini bagaimana, perhatikan teladan dari baginda yang dari Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, bagaimana beliau memuliakan tamunya. Sehingga memang ini suatu hal yang hendaklah dilakukan. Jangan seperti keadaan orang Arab tadi, penduduk kampung tadi itu, yang mereka tidak mau memberikan yakni pemuliaan, sambutan, suguhan kepada tamu dari kalangan sahabat yang singgah di kampungnya mereka. Ini contoh yang jelek ya, sehingga hendaklah kita hindarkan. Apapun yang kita miliki, meskipun hanyalah katakan air putih, barangkali mereka sedang haus-hausnya, ini sudah sangat nikmat sekali. Ya, apalagi kalau kita punya yang lebih, tentunya akan lebih besar lagi pahalanya ketika disuguhkan kepada para tamu. Kemudian juga dari hadis yang mulia ini, bolehnya melakukan pengobatan, yakni untuk menghilangkan penyakit, baik itu dengan metode pengobatan modern maupun metode pengobatan tradisional, boleh ya. Mereka barangkali telah melakukan berbagai macam upaya. Ya. Maka di sini menunjukkan urusan berobat ini adalah urusan duniawi yang hukum asalnya adalah mubah. Mau datang ke dokter, mau datang ke mantri, ya silahkan. Yang penting pengobatannya itu adalah pengobatan yang tidak melanggar syariat. Bukan pengobatan dengan hal-hal yang di situ ada padanya unsur kesyirikan. Entah itu dengan jampi-jampi, dengan mantra, ataukah yang semisal dengannya, maka ini hindarkan. Kalau memang di sana ada unsur syar'inya ataukah unsur ilmiahnya, boleh. Datang ke dokter. Dokter pun nggak tahu penyakitnya ya, kecuali kalau harus ditanya pasiennya, kamu sakit apa, bagaimana keluhannya, baru nanti dokter bisa memberikan resep. Ya. Sehingga ketika seorang datang kok sudah tahu penyakitnya, ya tabibnya itu sudah tahu penyakitnya, dipertanyakan dari mana ditahunya. Ya. Barangkali dia itu adalah para dukun yang tentunya melakukan pengobatan dengan cara yang tidak syar'i. Ini nggak boleh. Ya. Kan banyak ya, yakni dukun yang berkedok kiai ya, berkedok tabib, tapi ternyata metode pengobatannya adalah pengobatan yang sama sekali tidak sesuai dengan syariat ataukah tidak ada nilai ilmiahnya. Di tempat saya ada itu ya, seorang dukun yang dikenal dengan Mbah Tali. Dikenal dengan Mbah Tali karena semua keluhan apapun dikasih tali. Ya. Talinya tali dari ini, dari bambu itu, yang biasa buat ngikat kangkung gitu ya. Jadi ada namanya perempuan ini, Mbah Tali, sekali Mbah Tali. Semua keluhan apapun datang ke sana dikasih tali, diikatkan di tempat yang dirasakan sakit. Sehingga dengan Mbah Tali kan nggak ada nilai ilmiahnya. Ya. Apa-apa kemudian dikasih tali. Ya. Tali itu pun kalau diperiksa secara ilmiah nggak ada nilai ilmiahnya sama sekali. Sehingga ini termasuk bentuk kesyirikan. Asghar atau akbarnya melihat bagaimana orang yang berobat. Kalau dia menganggap ini sebagai sebab saja, ini syiriknya syirik asghar. Kalau dia meyakini yang menyembuhkan adalah Allah, cuman sebabnya adalah dengan tali ini syiriknya syirik asghar. Tapi kalau dia menganggap tali inilah, bah tali itulah yang menyembuhkan, syiriknya syirik akbar. Ya, ini hati-hati ini. Ketika berobat, pastikan biasanya itu kedoknya itu pengobatan alternatif ya. Kedoknya meskipun nggak semua ya. Terkadang pengobatan alternatif juga ada yang sesuai dengan syariat. Misal contoh tadi pengobatan dengan bekam, ini kan ada dalilnya. Pengobatan dengan ruqyah tadi ada dalilnya. Kalau kita sampaikan tadi hadisnya ya, boleh silahkan.
Tapi kalau yang dengan selain hal-hal yang sesuai dengan syariat ataukah hal-hal yang tidak ilmiah, tinggalkan. Ya. Kemudian juga salah satu dari metode pengobatan adalah dengan cara ruqyah tadi itu. Dibacakan ayat-ayat tertentu, kalimat-kalimat tertentu, doa-doa tertentu yang diharapkan dengannya Allah akan memberikan kesembuhan dengan sebab doa itu. Ini boleh. Sebagaimana juga Rasul melakukan, para sahabat melakukan, bahkan Jibril pernah melakukan ruqyah ketika Rasul sedang sakit. Didatangi oleh Jibril, diruqyah oleh Jibril, dan ketika itu pun sembuh. Ya. Rasul juga sering melakukan hal itu kepada para sahabatnya. Ya, ketika menengoknya, beliau pun meruqyah dengan kalimat-kalimat tertentu. Ini juga boleh kita amalkan. Ya, semisal contoh diucapkan As'alallahal azim Rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Dibaca 7 kali ya, sambil dipegang bagian anggota yang sakit. Ini ruqyah juga yang syar'i. As'alallahal azim Rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Ini boleh. Karena memang ini ada dalilnya. Ada perintah ataukah contoh dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dari hadis yang kita sampaikan tadi, kisah yang kita sampaikan tadi, ada pelajaran terkait dengan bolehnya mengambil upah dari jasa pengobatan. Baik itu pengobatan yang modern maupun pengobatan alternatif tadi. Selama itu adalah pengobatan yang syar'i, tidak bertentangan dengan syariat, boleh. Yang mengambil upah darinya ini suatu hal yang halal dan boleh. Rasul juga menyatakan kepada para sahabat yang meruqyah dan mereka mengambil upah dengan mengatakan qad asabtum, sungguh kalian telah benar. Kalau memang hal itu dilarang, tentunya Rasul tidak akan mengatakan seperti itu. Kembalikan upahnya. Harusnya seperti itu ya. Tapi Rasul menyatakan qad asabtum, sungguh kalian benar. Sehingga ini juga yang menjadi penenang bagi orang-orang yang punya profesi sebagai terapis ataukah hal-hal yang terkait dengan pengobatan. Alhamdulillah nggak ada masalah. Itu suatu hal yang halal, suatu hal yang boleh untuk mengambil upah dari pengobatan, baik itu dari pengobatan yang modern sebagai seorang dokter, sebagai seorang mantri, ataukah pengobatan alternatif sebagai seorang terapis. Ya, entah itu refleksi ataukah bekam ataukah ruqyah, ini kembali ke hukum asal, itu mubah, halal di dalam agama kita, boleh. Berdasarkan hadis yang kita sampaikan tadi, Rasul menyatakan qad asabtum. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah, dari hadis tersebut tadi juga kita mendapatkan pelajaran, yakni terkait dengan keutamaan suratul Fatihah. Suratul Fatihah ini termasuk di antara surat yang paling mulia di dalam Al-Qur'an. Ya. Dan surat ini juga bisa dijadikan sebagai ruqyah. Rasul menyatakan, "Wa ma yudrika annaha ruqyah." Tahukah kamu bahwasanya Al-Fatihah itu adalah surat yang bisa dijadikan sebagai ruqyah. Ya. Dan selain itu pun Al-Fatihah ini surat yang paling penting yang harus kita baca di dalam sholat-sholat kita, baik itu sholat yang wajib maupun sholat yang sunnah. Seorang ketika tidak membaca Fatihah di dalam sholatnya, sholatnya tidak syah. Rasul pernah menyatakan di dalam hadis yang sahih ya, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ini hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Rasul menyatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul kitab. Tidak syah salatnya. Karena ini rukunnya salat. Dan ini rukun yang masuk kategori rukun qauliyah. Rukun yang harus diucapkan dengan lisan. Hanya ada 5 dari rukun qauliyah di dalam salat kita. Yang ini tidak boleh seorang skip, tidak boleh seorang lewatkan, tapi harus ditunaikan secara lisan. Ya, ditunaikan dengan ucapan kita, bukan dengan berdiam diri, bukan. Pertama adalah takbiratul ihram. Ucapan Allahu Akbar di awal salat. Ini yang rukun dan ini yang akan menjadi pembuka salat. Sekedar angkat tangan belum dianggap takbir. Ini kan disebut dengan raf'ul yadain, angkat tangan ya. Takbir itu ucapan apa? Allahu Akbar. Ini yang disebut dengan takbir. Sehingga pastikan ketika seorang mau salat, maka ucapkan takbir. Angkat tangannya ini sunnah. Kalau misalkan nggak angkat tangan, nggak mempengaruhi keabsahan salat. Ya. Tapi kalau nggak mengucapkan Allahu Akbar,
belum dianggap salat karena belum masuk ke dalam salat, belum dibuka salatnya itu. Karena pembuka salat yakni at-takbir. Miftahus salat at-takbir. Rasul menyatakan kuncinya salat, yang membuka salat dengannya adalah ucapan Allahu Akbar. Jadi perhatikan baik-baik, ini berlaku baik itu ketika sebagai imam, sebagai makmum, maupun ketika salat sendiri. Jadi pastikan salat itu harus punya ilmunya ya. Enggak cuma sekedar ikut-ikutan, tapi harus tahu ilmu. Bukan angkat tangan yang penting. Angkat tangan sunnah. Kalau misalkan enggak berpengaruh salatnya. Tapi kalau tidak mengucapkan Allah Akbar, meskipun angkat tangan sedekap tapi diam saja, enggak ada gerakan apapun, belum dianggap salat. Ya. Sehingga yang penting justru ucapan apa? Allahu Akbar. Ini yang pertama. Yang kedua adalah membaca suratul Fatihah. Membaca suratul Fatihah. Yang ketiga adalah tasyahud akhir. Bacaan tasyahud akhir. Ini yang saya sebutkan cuman yang qauliyah saja ya. Yang selebihnya nanti ada yang fi'liyah perbuatan. Bacaan tasyahud akhir juga sebagaimana Fatihah. Tidak boleh di-skip. Harus dibaca. Harus diucapkan dengan lisan kita. Setidaknya mulut kita bergerak. At-tahiyyatu lillahi was-salawatu thayyibah. Ataukah dengan bacaan yang lain, at-tahiyyatul mubarakatus shalatul thayyibatullah. Ucapkan dengan lisan. Jadi salat itu ada aktivitas gerakan badan dan juga ada aktivitas lisan. Ya, bukan cuma gerakan badan saja, tapi sibukkan lisan kita dengan zikir-zikirnya, dengan doa-doanya. Tasyahud akhir ya. Kemudian yang keempat adalah salawat dalam tasyahud akhir, dan yang kelima adalah salam. Ini 5 yang harus diucapkan dengan lisan. Tidak boleh dilewatkan. Ya. Salah satunya tadi yang sering kita bahas adalah suratul Fatihah. Sehingga pastikan bacaan suratul Fatihah kita itu benar. Sehingga perlu ini talaqi suratul Fatihah, supaya mengecek apakah bacaan saya sudah benar ataukah belum. Ini sangat penting. Karena ini akan terkait dengan kewajiban yang setiap hari kita lakukan. Sehari semalam itu minimalnya 17 rakaat. Ini yang wajib ya. Bagi orang yang mukim. Bagi orang yang safar nanti dikurangi, yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat ya. Tapi umumnya kan 17 rakaat. Ini minimalnya baru, belum lagi yang sunnah. Ini harus dibaca Fatihatul Kitab. Maka hadits ini sekaligus juga menunjukkan terkait dengan keutamaan, yakni surat Al-Fatihah. Di hadits tadi yang ditekankan adalah wa ma yudrika annaha ruqyah. Kemudian selanjutnya dari hadits tersebut juga kita mendapatkan pelajaran terkait dengan meninggalkan perkara yang meragukan. Sahabat yang meruqyah tadi, beliau memang betul mengambil upah dari jasa ruqyahnya itu. Tapi ketika teman-temannya ingin minta jatahnya, minta bagiannya, beliau ini nggak mau memberikan. Jangan, saya nggak mau kasih dulu. Nanti sampai tunggu kepada Rasulullah SAW apakah boleh ataukah tidak. Di sini menunjukkan, yakni upaya sahabat untuk meninggalkan perkara yang meragukan. Beliau ragu sebenarnya, cuman beliau sehingga beliau tidak berani untuk membagikan kepada teman-temannya, ya. Dan memang inilah ya perkara yang harus kita hindarkan, yakni da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Ya, Rasul pernah berwasiat kepada yakni cucunya dengan mengatakan da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Sehingga kalau kita ragu-ragu dalam sesuatu, tinggalkan. Ya. Kemudian yang terakhir terkait dengan pentingnya untuk meminta fatwa dalam perkara-perkara yang kita tidak mengetahui hukumnya. Perhatikan para sahabat ya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, ketika mereka belum tahu hukum terkait dengan mengambil upah dari hasil ruqyah tadi itu, maka ini beliau ataukah mereka bertanya kepada yakni Rasulullah SAW, dan Rasul pun memberikan fatwa yakni terkait dengan bolehnya hal tersebut. Ini beberapa hal yang terkait dengan pelajaran dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Muslim dalam sahih keduanya. Kita lanjutkan sedikit dari ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim. Waqad athara hadha ad-dawa fi hadha ad-da' wa azalahu hatta ka'an lam yakun. Dan sungguh, yakni obat-obatan ini akan sangat berpengaruh bagi penyakit-penyakit yang ada. Dan akan bisa menjadikan sebab hilangnya penyakit tersebut seakan-akan belum pernah tertimpa penyakit. Ya. Tadi salah satunya adalah obat berupa ruqyah dengan suratul Fatihah. Ini benar-benar akan sangat berpengaruh di dalam mengobati penyakit sampai seakan-akan tidak pernah terkena sakit sebelumnya. Wa huwa ashalu dawain wa aisaruhu. Dan dibacakan Al-Qur'an ruqyah ini
dengan dibacakan Fatihah adalah merupakan obat yang paling mudah dan yang paling gampang, yang paling mudahnya adalah dibacakan suratul Fatihah. Insyaallah kita semua hafal ya. Coba kita praktekkan terkait dengan yakni pengobatan dengan suratul Fatihah. Walau ahsan al-'abdu at-tadawa bil Fatihati la ra'a laha ta'thiran 'ajiban fi syifa. Kalau seandainya seorang hamba itu berbuat ihsan, berbuat baik, yakni dengan cara berobat dengan Fatihah, dengan suratul Fatihah, ya, maka sungguh dia akan melihat pengaruh yang sangat menakjubkan di dalam mengobati penyakit. Beliau menyatakan wa makastu bi Makkah muddatan ta'tarini adawa'u wa la ajidu tabiban wa la dawa'an fakuntu u'aliju nafsi bil Fatihah fa'ara laha ta'thiran ajiban. Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan, dahulu aku pernah tinggal di Mekah beberapa saat, kemudian aku tertimpa oleh suatu penyakit, sementara aku tidak mendapatkan seorang tabib, seorang dokter, dan tidak pula mendapatkan obat untuk mengobati penyakitku itu. Dan aku pun mengobati diriku dengan membaca Fatihah, diobati dengan diruqyah sendiri, ruqyah mandiri dengan dibacakan Fatihah. Fa'ara laha ta'thiran ajiban, dan aku melihat di sana ada pengaruh yang sangat menakjubkan. Wa kuntu asifu dzalika liman yashtaki alaman, maka aku pun menceritakan hal itu kepada orang yang mengeluhkan penyakit. Fakana katsirun minhum yabra'u sari'an, dan banyak di antara mereka, yakni yang aku ceritakan hal itu, yang sembuh dengan cepat, dengan segera, ya. Walakin hahuna amrun yanbaghi at-tafattun lahu wa huwa anna al-adhkar wal ayat wal ad'iyah allati yustashfa biha wa yurqa biha hiya fi nafsiha nafi'atun syafi'atun walakin tastad'i qabul al-mahal wa quwwata himmatil fa'il wa ta'thirihi famata takhallafa asy-shifa' kana li dha'ifi ta'thiril fa'il aw li 'adami qabulil mahal al-munfa'il aw li mani'in qawiyyin fihi yamna'u ay yanja'a fihi ad-dawa. Akan tetapi di sini ada perkara yang harus difahami dengan sebaik-baiknya. Jadi bahwasanya zikir, ayat-ayat Al-Qur'an dan juga doa-doa tertentu yang seorang berobat dengannya, memang secara zatnya zikir tadi, ayat-ayat tadi, doa-doa tadi itu ini bermanfaat dan akan bisa menyembuhkan. Akan tetapi ada perkara yang harus dituntut bagi orang yang berobat dengan Al-Qur'an, yakni ini harus menerima keadaannya. Qabul al-mahal, maka dia ini harus menerima. Dan wa quwwata himmatil fa'il wa ta'thirihi, dan kuatnya himmah, kesungguhan, keyakinan dari orang yang melakukan pengobatan dengan Al-Qur'an, dengan doa, dengan zikir-zikir tadi itu, dia yakin dengannya akan pengaruhnya. Sehingga kapan kesembuhan itu akan yakni lambat? Ketika seorang sudah berobat dengan Al-Qur'an tapi tidak segera sembuh, maka di sini menunjukkan lemahnya yakni pengaruh doa bagi orang yang melakukannya. Dia kurang yakin dengannya. Kalau dia yakin, ya maka kesembuhan itu akan segera datang. Tapi kalau dia ragu dengannya, dengan pengaruhnya, maka bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doa orang yang ragu dengannya? Ataukah tidak menerima keadaannya dari orang yang diobati dengan Al-Qur'an, dengan zikir-zikir tertentu, yakni dengan doa-doa tertentu. Dia sendiri yang diobati nggak yakin dengannya, sehingga harus ada keyakinan dari orang yang melakukan pengobatan dan orang yang diobati, harus yakin dua-duanya ini. Ya, kapan tidak sembuh ataukah lambat kesembuhannya, berarti ada pula yakni keraguan di dalamnya. Ataukah ada penghalang yang kuat yang akan menghalangi yakni kesembuhan ya dari obat-obatan itu. Ya, sehingga ini dengan syarat tadi harus yakin dengannya. Baik itu orang yang melakukan pengobatan dengannya harus yakin, orang yang diobati dengannya juga harus yakin. Maka dengan keyakinan inilah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesembuhan. Wa qala Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, yakfi minad du'a ma'al birri.
ma yakfi at-ta'am ma'al milhi. Abu Dzar Al-Ghifari beliau menyatakan cukup. Ya, doa itu akan bisa berpengaruh bersama dengan adanya kebaikan dari orang yang berdoa. Sebagaimana makan itu akan bisa berpengaruh, akan terasa nikmat ketika di sana ada padanya garam. Ya. Ini ibarat yang beliau ungkapkan di sini, doa itu akan bisa bermanfaat ketika dilakukan bersama dengan kebaikan. Ya, seorang berbuat baik kepada Allah dengan cara yakin, senantiasa berhusnudzan, berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini beberapa hal yang terkait dengan yakni pengobatan dengan Al-Qur'an. Ya, pengobatan dengan zikir-zikir tertentu, dengan doa-doa tertentu, ini suatu hal yang disyariatkan di dalam agama kita. Nah, insyaallah nanti pembahasan yang lain terkait dengan doa yang akan bermanfaat bagi penyakit, insyaallah nanti akan kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.